warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Di antaranya kenikmatan kesehatan dan kenikmatan keimanan. Salat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan hari ini pada hari Senin 4 Mei 2020 tanggal 11 Ramadan dalam Madrasah Ramadan Madinah Islamic School. Insyaallah saya Muhammad Taqi Syariati akan menyampaikan sedikit materi tentang bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya jikalau kita menghitung nikmat syukur, kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim. Kata syukur diambil dari kata syakara yashkuru, syukron wa syukuron, yang berarti berterima kasih kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila disebutkan kata asyukru, maka artinya ucapan terima kasih. Syukron laka artinya berterima kasih kepadamu. Asyukru artinya berterima kasih. Asyakir artinya yang banyak berterima kasih. Menurut Kamus Bahasa Arab Indonesia, kata syukur diambil kata syakaro, yashkuru, syukron, dan tasyakkaro, yang berarti mensyukuru nikmatnya, memujinya. Syukur berasal dari kata syukuran, yang berarti mengingat akan segala nikmatnya. Sebagaimana banyak masyarakat Indonesia sering melaksanakan syukuran atau tasyakuran, baik itu syukuran 3 bulan ketika mengandung, 4 bulan mengandung, 7 bulan mengandung, terus kemudian anaknya lahir 7 hari setelah itu melaksanakan syukuran kembali, yaitu akikahan, syukuran khitanan bagi anak laki-laki, syukuran pernikahan ketika akan melaksanakan dan setelah melaksanakan pernikahan, dan syukuran-syukuran lainnya, yang mana kata syukuran ini sudah banyak diaplikasikan atau dilaksanakan oleh banyak masyarakat Indonesia pada umumnya. Pemirsa sekalian, anak-anakku, ayah bunda, dan rekan-rekan dimanapun kalian berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, syukur adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, dan dilaksanakan melalui amal perbuatan. Berdasarkan penelitian itu dapat disimpulkan bahwa kata syukur menurut istilah adalah bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa lega, senang, dan menyebut nikmat yang diberikan kepadanya, di mana rasa senang lega itu terwujud pada lisan, hati, maupun perbuatan. Untuk itu seorang mukmin ia dituntut menyikapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan bersyukur. Ia sadar bahwa nikmat tersebut adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa, dipergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyebabkan mereka sombong dan lupa kepada yang memberikan nikmat tersebut. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, maka Allah pun akan membalasnya. Pemirsa sekalian dimanapun berada yang berbahagia, kata syukur dan yang seakar dengannya disebutkan sebanyak 75 kali di dalam Al-Quran. Menariknya, kata Al-Quran juga menyebutkan sejumlah yang sama 75 kali untuk kata bala, musibah. Sebagian mufassir mengatakan bahwa hal ini sepertinya mengindikasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita semua bahwa adanya musibah itu
karena kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Suhaib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin, jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika ia mendapatkan kesulitan maka ia bersabar, itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim nomor 290-99. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berpuasa dengan tujuan supaya manusia mencapai derajat takwa. Salah satu ciri takwa adalah bersyukur pada Allah. Banyak orang bersyukur atas nikmat yang besar, tetapi sangat jarang orang bersyukur atas nikmat yang mereka anggap kecil atau sedikit. Padahal sesungguhnya tidaklah ada nikmat yang kecil dari Allah. Hanya kebodohan dan persepsi manusialah yang membuat nikmat tersebut tidak disyukuri. Ada sebuah cerita hikmah. Pada suatu ketika Nasruddin sedang duduk di depan rumahnya. Kemudian salah seorang temannya datang kepadanya, mengeluh dan meminta pertolongan. "Wahai Nasruddin," kata temannya itu, "aku memiliki rumah yang sempit. Aku tidak kerasan, tidak betah tinggal di rumah tersebut. Tolonglah aku agar rumahku menjadi luas," kata temannya itu. Kemudian Nasruddin menyuruh orang tersebut pulang dan menyuruhnya memasukkan 5 ekor kambing ke dalam rumahnya. Esoknya orang itu datang lagi dan berkata, "Wahai Nasruddin, rumahku menjadi tambah sempit karena kambing-kambing itu." Kemudian Nasruddin kembali menyuruh orang itu pulang dan menyuruhnya memasukkan 5 ekor unta. Dengan wajah penuh keheranan, orang itu pulang lagi dan menuruti apa yang disuruh oleh Nasruddin. Besoknya orang itu kembali lagi dengan wajah yang marah. Kemudian dia berkata, "Nasruddin, sekarang aku tidak bisa tidur. Aku terhimpit oleh binatang ternak. Aku hanya bisa berdiri mematung di dalam rumahku," kata orang itu sambil bersungut-sungut dan mukanya memerah. Kemudian Nasruddin berkata, "Pulanglah, lalu keluarkan semua binatang ternak itu dari rumahmu." Esoknya orang itu kembali lagi dengan wajah yang berseri-seri. "Alhamdulillah, sekarang rumahku menjadi sangat luas sekali. Aku bisa tenang tiduran dan melakukan apapun di rumahku," kata orang itu. Padahal rumahnya tak berubah, apalagi bertambah luas secara fisik dari sebelumnya. Apa hubungannya cerita itu dengan ibadah Ramadan yang kita laksanakan? Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda semua berada. Dengan Ramadan ini rupanya Allah sedang mendidik kita supaya lebih bisa bersyukur dengan nikmat yang kita peroleh. Segelas air, bahkan bergelas-gelas air yang biasa kita minum setiap harinya, ataupun bergalon-galon air yang kita minum setiap bulannya, jarang sekali atau bahkan kita tidak pernah mensyukurinya. Bahkan mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa itu semua adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat ini, saat sekarang memasuki bulan Ramadan, saat kita sedang berpuasa, segelas air itu sangat terasa, sungguh nikmat sekali, lebih nikmat dari apapun yang ada di dunia ini ketika sudah menjelang waktu yang berbuka. Masya Allah. Barulah pada saat itu kita merasakan sungguh akan nikmat Allah dalam segelas air tersebut. Padahal di hari biasa kita kerap mengabaikan akan nikmat tersebut. Lalu bagaimanakah cara kita bersyukur pada Allah? Nah, ada salah satu ayat yang menjelaskan tentang cara bersyukur itu, yaitu firman Allah, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Surah Ibrahim ayat 7. Adapun ulama-ulama pada zaman dahulu kala membagi rasa syukur itu atas 3 bagian, yaitu yang pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati yaitu menggambarkan selalu, merasakan selalu
bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala, kemahamurahan dan anugerahnya, serta merealisasikannya perasaan tersebut menjadi perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada kitabnya, cinta kepada rasulnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya, 4 perkara, barang siapa yang keempatnya, berarti ia telah mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga, diri ini yang selalu bersabar menghadapi bala atau menghadapi musibah. Dan yang keempat, istri yang tidak berkhianat pada dirinya dan pada harta suaminya. Dari kitab As-Sabru Waswabu Alaih, tulisan Abu Abid Dunya, halaman 36. Terus yang kedua, syukur dengan lisan. Adapun syukur dengan lisan adalah penilaian hati, getaran hati yang menjalar kepada anggota badan melalui mulutnya yang senantiasa basah, memuji nikmatnya dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa wirid dan zikir seperti tahmid, takbir, tasbih, dan segala bentuk puja-puji lainnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kategori syukur pada lisan ini ialah seorang yang senantiasa memuji-muji nikmat Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia lainnya. Tahaddus bi ni'mah. Mengajak manusia untuk sama-sama bersyukur dan mendohirkan kesyukuran itu melalui ibadat dan majelis-majelis ilmu yang bertujuan untuk mengajak manusia supaya taat dan patuh kepada Allah. Kemudian yang ketiga, syukur dengan seluruh anggota badan kita. Yang termasuk bersyukur pada seluruh anggota badan ialah kita telah menyadari bahwa seluruh anggota badan kita, jiwa dan raga kita adalah semuanya milik Allah semata. Kemudian kita menggunakan dan memakainya untuk hal-hal kebaikan. Dari mulai mata, mulut, hidung, telinga, tangan, dan kaki, dan semua bagian anggota badan kita, semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk berbuat maksiat ataupun perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Itulah salah satu bentuk rasa mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan, yang telah diberikan atas kesempurnaan fisik yang ada pada diri kita. Senantiasa bersyukur kepada Allah, yakni terus-menerus memuji, baik itu dengan hati, dengan lisan, maupun dengan anggota tubuh lainnya. Maka syukur nikmat bisa berarti bahwa kita senantiasa ingat, sadar, memahami, mengerti, mengucapkan, melaksanakan, dan senantiasa memandang kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu sikap dari orang yang beriman. Mereka menyadari kelemahan mereka di hadapan Allah. Mereka memanjatkan syukur dengan rendah diri atas setiap nikmat yang diterima. Bukan hanya kekayaan dan harta benda yang disyukuri, karena orang-orang beriman mengetahui bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Mereka juga bersyukur atas kesehatan, ilmu yang mereka dapatkan, wawasan, dan segala yang mereka peroleh yang dikaruniakan kepada mereka semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di akhir kata, alangkah indahnya jika kita memanjatkan doa di salah satu waktu yang diijabahnya doa ini. Dalam kondisi berpuasa, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Mudah-mudahan segala wabah yang ada di dunia ini bisa hilang, terutama khususnya di Indonesia ini, dan kita semua bisa kembali berkumpul, bertemu, bersilaturahmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyil asqam. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwwihim wa aduwwihim. Allahumma la'an kafarata ahli al-kitab alladhi yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak
ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك وأمتها على شهادتك في سبيلك وأمتها على شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله rabbil alamin. Terakhir saya ingin sedikit berpantun. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.